pasca penembakan yang menewaskan imam Masjid New York dan rekannya Sabtu sore waktu setempat, mendorong sejumlah tokoh muslim mengecam retorika politik Donald Trump yang menurut mereka memicu Islamofobia. The anti-Muslim rhetoric that continues day in and day out within the media and at the hands of presidential candidates who are basically using anti-Muslim rhetoric for their own political gains. My scarf all the way back. My scarf is tied around my neck, so when he did, it choked me. And when he was trying to pull me down, my back kind of arched in a very different way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast paling bergengsi pada tahun ini, podcast Komunika Raya, yang di dalamnya mengandung nilai keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan. Pada podcast kali ini, Ana Muhammad Kefe bersama Ustadz Taqiyuddin selaku Direktur Islamisasi Universitas Darussalam Gontor. Salah. Oh, salah. Selaku dosen dari Islamisasi Universitas Darussalam Gontor akan mengangkat salah satu fenomena yang ada di muka bumi ini, yaitu fenomena Islamofobia. Sebelum masuk ke dalam topik kali ini, saya akan membahas fenomena Islamofobia menurut pandangan saya sendiri. Kalau menurut saya sih, Islamofobia atau ketakutan atau prasangka buruk terhadap agama Islam atau umat muslim yang ada di muka bumi ini. Fenomena ini telah menjadi fenomena yang sangat global yang semakin mengkhawatirkan. Ketakutan mereka itu didasari karena agama Islam itu semakin besar dan menyebar luas, dan mereka ketakutan akan agama Islam itu akan menguasai dunia ini. Itu menurut saya. Kalau selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustadz Taqiyuddin. Tapi sebelum itu saya akan menanyakan beberapa hal untuk antum jelaskan ya. Yang pertama tuh bagaimana sih kalau Islamofobia tuh dalam menurut pandangan antum? Tadi kan saya sudah jelaskan, Anda udah jelasin apa yang menurut Ana. Tapi sekarang kan menurut antum yang untuk dijabarkan lebih luas lagi. Oke. Sebenarnya Islamofobia itu kan istilah modern ya, artinya dalam artian modern itu dia muncul pada ya kurun waktu tertentu gitu. Maksudnya ya katakanlah Barat itu mengenal Islamofobia yang lebih luas itu adalah setelah tragedi WTC 2001, 11/9. Kalau mau browsing itu 11/9 itu adalah kata kunci untuk pada mulanya orang-orang itu merasa perlu untuk melakukan Islamofobia di Barat, ya. Tapi kalau kita tarik dalam sejarah yang panjang, bahkan ketika awal mula Nabi Muhammad itu mendakwahkan Islam, itu sudah ada orang-orang yang emang ya itu tadi fobia terhadap Islam tadi, ya kan? Contohnya gini, ketika Nabi Muhammad itu mendakwahkan Al-Quran dan lain sebagainya itu, ya emang dakwahnya kan Al-Quran kan, ayat dan lain sebagainya. Itu kayak orang-orang di sekitaran Arab situ itu. Di antaranya yang terkenal itu salah satunya adalah ya agak raja-raja gitu sih. Namanya itu John of Damascus itu. Penguasa Damaskus ya. Damaskus itu kan dekat dengan Arab kayak itu. Nah, dia itu mengkritik bahwasanya ini ada orang kok mendakwahkan kayak gini nih gimana? Dianggap ayat-ayat setan gitu. Dan kita juga tahu ya di Perancis itu ada kolumnis lah ya, mungkin penulis buku itu ya menulis juga tentang itu tadi. Ya, jadi apalagi ada tulisan orang Barat itu judulnya Do Religion Killing Us atau apa das saya agak lupa. Apakah agama membunuh kita? Itu terjemahan bebasnya gitu kan. Nah, artinya fenomena Islamofobia itu sebenarnya juga hanya salah satu fenomena dari fobia orang-orang terhadap agama. Ya kan? Kenapa kok orang fobia terhadap agama? Ini panjang, ya kan? Kalau di era-era lama, di era abad pertengahan itu orang-orang Barat itu ya mereka tuh dikuasai dengan agama yang
ya katakanlah otoritas keagamaan itu atau pemuka agama itu, dia itu lebih tinggi daripada kerajaan. Kayak gitu. Di Eropa abad pertengahan. Kalau baca The Dark History of Papacy, itu nanti bisa lihat itu sejarah hitam apa gitu, nanti bisa dicari. Banyak sekali fakta-fakta sejarah yang dia bicarakan bahwa agama ini menakutkan gitu loh. Ya, kalau agama berkuasa itu menakutkan. Nah, itu kalau dari sisi literaturnya itu seperti itu. Tapi saya pernah baca di suatu artikel berita itu di salah satu negara di Eropa itu bahkan eh, polisinya bahkan untuk petugas keamanannya saja tuh mengizinkan rakyatnya, mengizinkan penduduknya untuk mengadakan demo sekaligus pembakaran Al-Quran. Memang semenakutkan apakah semenakutkan mereka terhadap Islam tuh gimana? Sebenarnya orang itu takut Islam itu karena gerakan sosial juga sih salah satunya mungkin ya. Misalnya itu juga bukan hanya gerakan sosial ya, gerakan hukum dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan itu sebenarnya yang katakanlah gini, kenapa sih orang takut pada kebenaran ya? Katakanlah gitu. Ya. Artinya dalam Islam itu kebebasan itu ada. Cuman hal-hal yang dia itu bisa merusak hak asasi manusia itu benar-benar dijaga dalam Islam. Seperti beragama, menikah, makan minum dan lain sebagainya itu benar-benar dijaga. Tapi kan nggak semua orang suka dengan peraturan itu. Nah, itulah kenapa orang. Tapi polisi pun ya, kita katakan di negara-negara barat manapun, sebenarnya itu Islamophobia itu ada, tapi bukan sebagai gerakan negara. Tapi sebagai personal-personal yang mungkin muncul karena ada apa gerakan LSM atau politisi, kadang-kadang kayak gitu tuh. Ya, isu-isu sekarang ini ya kayak ras. Di Amerika itu kenapa kok orang itu apa ya istilahnya itu Donald Trump ya katakanlah misalnya itu pada didukung orang kan gitu kan. Nah mereka Donald Trump itu juga membawa isu ras, ya kan? Ras apa? Ras kulit putih sebagai yang superior di antara yang lain. Jadi kadang-kadang itu ada superioritas dari ras. Ini seringkali kayak gitu. Jadi kadang-kadang agama itu kalau dianggap orang menjadi masalah, kalau saya bilang not at all. Biasanya agama itu bungkus luar sebagai dianggap masalahnya. Tapi permasalahan ras, konflik sosial, ekonomi itu sebenarnya lebih kental yang menjadikan pokok dari permasalahan agama itu. Itu menurut saya. Tapi kalau dari kan tadi fenomena-fenomena Islamophobia tuh udah terjadi di zaman sekarang. Tapi untuk akar penyebabnya fenomena ini tuh apa? Banyak ya. Jadi kita kembali ke tadi ya, sosial budaya juga kan gitu. Apakah umat Islam ya katakanlah gini ya, ketika Nabi Muhammad mendakwahkan ya Islam itu di Arab ya, itu ya di Makkah gitu. Apakah nggak ada konflik? Ada. Nah, artinya emang benar-benar ciri khas agama wahyu itu ketika didakwahkan ada konflik. Tapi konfliknya itu bukan dengan orang-orang yang waras ya. Misalnya Nabi Muhammad SAW itu diajak oleh istrinya Khadijah ketemu dengan pendeta yang ahli kitab. Malah pendeta itu berkata bahwa saya akan mendukung ini benar-benar sesuai yang dinubuatkan. Kalau bahasa orang Kristen atau dinubuatkan. Ini sudah ada dalam ramalan kitab-kitab terdahulu. Nanti akan ada rasul di akhir zaman yang dia itu akan terusir dari kampung halaman, bla 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 bla, ada. Artinya itu sudah apa ya? Kenapa kok ada Islamophobia? Lah sudah ada dari dulu. Ya kan? Saya katakan orang Quraisy, orang kafir Quraisy ketika itu ya Islamophobia. Ya kan? Tapi kenapa mereka mau masuk Islam? Ya faktor sosial politik juga. Mungkin di akhir-akhir Fathul Makkah itu jumlah orang Makkah itu nggak banyak. Dipikir-pikir sebenarnya Makkah itu emang rame, tapi pada musim-musim tertentu. Ya kan? Tapi sebenarnya kalau dibilang secara jumlah bisa ada pengikut Rasulullah yang sampai 10.000 itu yo gentar juga orang Makkah diserbu orang sekian. Ya, jadi orang akhirnya masuk yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu salah satunya juga ada faktor sosial ekonomi juga. Bahkan Nabi aja nggak cuma mensyaratkan barang siapa yang masuk Islam aman, yang lain dieksekusi, nggak kayak gitu. Bahkan Nabi menghormati petinggi-petinggi dari orang Quraisy. Yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman, yang masuk Ka'bah aman, yang masuk ini ya. Apakah orang-orang Islam ketika itu sudah masuk Islam terus langsung sholat, langsung jadi orang baik semuanya? Ya enggak juga kan. Kan enggak seperti itu. Artinya pada masa itu orang mau nggak mau jadi nggak fobia kan gitu kan. Karena soal sosial ekonomi yang emang
mendukung buat agama Islam cepat diterima. Ya, jadi artinya makanya itulah kenapa dakwah itu adalah soal sosial ekonomi juga. Kenapa kalau kita dakwah itu kalau dakwah dengan kata-kata aja itu nggak cukup ya, harus dengan aksi, harus dengan konten, harus dengan apa ya? Karena itu ada. Ini orang akhirnya kan, dalam Islam itu ada jalan pikiran kayak gitu toh. Berarti saya bisa dong kerja sambil beragama. Jadi orang bisa kayak gitu. Ya, dalam Islam itu ada konsep hak asasi manusia yang kayak gini tuh. Berarti saya tuh bisa dong jadi penegak hukum. Alasannya adalah menegakkan hak asasi meskipun saya orang Islam. Nah, itu jalan pikiran itu sebenarnya yang perlu kita sebarluaskan sehingga orang itu ya jadi nggak fobia. Karena kita aja ya tak kenal maka tak sayang. Nah, di antaranya kayak gitu ya. Terus apa lagi ya? Ada patah Arab tuh mengatakan kayak gini nih. Annasu a'da'u ma jahilu. Jadi orang-orang manusia yang nggak tahu tuh biasanya memusuhi sesuatu yang dia nggak tahu gitu. Ya, itu sudah nature-nya manusia, sudah apa ya, katakanlah secara natural manusia itu kayak gitu. Jadi kalau saya boleh bilang, pakai Islamophobia itu wajar. Natural saya bilang. Agama wahyu itu seperti itu. Justru kalau orang Arab ketika itu Nabi Muhammad mendakwahkan, orang terima semua lah, malah aneh. Malah Islam jadi dianggap sebagai agama orang Arab. Jadi dipikir-pikir Islamophobia itu juga bukti bahwasanya itu memang benar-benar wahyu. Kenapa? Karena orang Arab ketika itu pada istilahnya itu protes. Ini kenapa kok Tuhan harus satu, gitu kan? Karena bagi mereka yang namanya Tuhan itu harus banyak. Kenapa? Urusan kita tuh banyak. Tuhan satu nggak cukup. Ini mesti Tuhan ada yang Tuhan urusan ini. Jadi konsep Tuhan yang maha kuasa itu nggak ada. Jadi mereka tidak percaya Tuhan Maha Esa. Gitu. Bukan tidak percaya, tapi nggak ada konsepnya gitu. Konsepnya mereka itu, anak mau sekolah, anak Tuhan sekolah. Anak mau bertani, mesti ada Tuhan bertani. Anak mau ngurus hewan, berarti ada Tuhan perhewanan. Nah, ini mereka pikir gitu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, aja'alal alihata ilahan wahidan inna hada la syai'un ujab. Muhammad diprotes orang-orang Quraisy. Tuhan kita tuh banyak. Kenapa lu bikin satu? Karena kalau kita pakai bahasa yang gaul gitu, kenapa kok harus satu doang kan gitu kan? Urusan kita banyak, kok Tuhannya satu? Ya, akhirnya Nabi Muhammad itu ya dalam Al-Quran ya logikanya sederhana. Ya enggak, anggap aja kayak gini. Ente misalnya punya bos ente satu, kan perintahnya kan ente cuma dapat satu bos saja perintahnya. Kalau ente punya bos 5, perintahnya beda-beda. Iya. Kan ruwet kan? Nah itu, akhirnya orang itu, iya juga ya itu bagus itu. Jadi Islam itu diskusi-diskusi akal yang sehat. Ya, kan? Berarti untuk yang fenomena-fenomena Islamophobia ini untuk orang-orang yang nggak waras itu istilahnya. Ya, dibilang nggak waras mungkin punya motif sosial ekonomi. Misalnya pengusaha miras, ya dia mesti nggak suka dengan ajaran agama. Kenapa? Anak bisnis miras, nggak ada yang mau beli karena orangnya Islam semua, ya kan? Dilarang. Nah, itu faktor sosial ekonomi itu justru menurut saya lebih dominan daripada faktor-faktor kayak tadi. Ya Islamophobia itu ada di Mekah. Pada awal mula bahkan Nabi berdakwah pertama kali sudah ada yang musuhi. Tapi orang pun nggak ada yang berani nyentuh Nabi Muhammad SAW kayak itu. Ya kan? Iya. Kira-kira kenapa Mas Rene? Karena orang fobia terhadap Islamnya, tapi kok nggak fobia terhadap Nabi Muhammad yang coba? Karena kayaknya mereka lebih menghormati Nabi Muhammad. Kenapa menghormati? Ya kan yang mereka benci itu agamanya. Yang mereka tidak senangi itu kan agamanya, bukan Nabi Muhammad. Ya, hal baru yang tidak dia tahu yang nggak mereka senang. Ya kan? Kalau Nabi Muhammad terkenal, ya orang mbahnya itu petinggi Quraisy, ya kan? Abu Thalib itu yang menghadang pasukan gajahnya Abraham ketika itu. Jadi orang ketika ngomong Nabi Muhammad, itu cucunya Abdul Muthalib tuh hati-hati jangan kayak gitu. Itu keluarga besar. Tapi kan ada pengikutnya yang di sana. Ya itu karena pengikutnya ya katakanlah ya bukan siapa-siapa lah ya. Terus sosial ekonomi itu penting. Makanya itu secara tidak langsung membuat harusnya menyadarkan kita bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, itu yang benar. Ya kan? Dalam mahfudz ada utlubil ilma wal mal, terus apa itu? Tahuzir riyasata ala nas, ya kan? Fal amu yufaddiluka bil mal wal khassatu tufaddiluka bil ilmi, ya kan? Nah, itu jadi orang awam itu taunya dia kaya. Jadi orang yang bijak taunya dia pinter. Ya kan? Nah, jadi
dakwah itu nggak bisa lepas dari dua hal itu. Tapi kalau untuk zaman sekarang kan fenomena Islamophobia itu kan serem saat itu dampaknya juga saya baca di berita tuh ada anak berusia 10 tahun kalau nggak salah ya. Itu di Inggris ditusuk, ditikam sama pemilik tanah itu sebanyak 26 kali. Itu kita sebagai umat muslim, kan kita sebagai umat muslim nih kita harus takut atau Kalau memberanikan saya diri? sih nggak usah khawatir, dalam arti secara global kita turut berempati, tapi memang ya anak itu kan misalnya mati ya, kayak tragis sekali kisahnya, tapi kan dia masuk surga. Malah kita mesti yang kasihan dengan diri kita sendiri. Nah, dalam artian kita tetap berempati. Karena kayak gini ya, di barat itu pemilikan senjata itu rata-rata legal. Di Amerika, korban pembunuhan orang random bersenjata itu banyak, apalagi anak-anak di sekolah. Jadi artinya, nah itu tadi makanya saya mau bilang bahwa faktor agama itu cuma di framing aja sebagai faktor bahwa itu, oh, itu berbahaya. Padahal masyarakat itu sebenarnya yang membutuhkan nilai-nilai agama itu terjalankan. Ya kan? Makanya kalau kita bilang bahwa ya kita bisa berdakwah dengan cara-cara yang simpel, bahkan nggak pakai ayat, atau kalau pakai ayat ya kita terjemahannya atau nilainya itu bisa aja seperti itu. Kenapa? Karena Islam sendiri sudah merupakan suatu mukjizat yang mesti orang terima, ya kan? Nggak ada perdebatan tentang Islam sehingga membuat orang itu mikir tentang Islam. Itu akhirnya masuk Islam juga orang itu. karena doktrinnya yang menarik, terus juga masuk akal, terus dan lain sebagainya. Itulah kenapa setelah framing 11/9 itu orang akhirnya pada belajar Islam di barat. Apa sih Islam ini sebenarnya? Loh, kenapa kok orang Amerika habis itu malah banyak yang jadi masuk Islam? Ya katakanlah jadi ada ya, banyak lah belajar Islam kok malah jadi masuk Islam, padahal awalnya nggak suka kan gitu. Kan banyak profesor-profesor yang belajar Al-Quran tuh ujungnya juga masuk Islam juga. Itu karena itu tadi orang itu nggak akan berdebat, membicarakan, mendiskusikan tentang Islam kecuali nanti akan masuk Islam juga. Kecuali dia punya motif lain untuk nggak masuk. Karena itu tadi kalau mau dibicarakan secara real, normal, dan tanpa tekanan, tanpa motif sosial, politik apapun, masuk Islam sih orang itu. Masuk akal ya. Karena dalam Al-Quran itu la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Udah, Islam nggak usah maksa-maksa orang masuk Islam. Kebenaran itu udah jelas-jelas banget, ya kan? Dan apa yang mau ditakutkan? Makanya kita justru yang kita takutkan mestinya adalah kalau kualitas kita kalah dengan bangsa lain dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita orang Islam. Masuk kualitas kita kalah. Orang non-Muslim yang dia itu jelas-jelas nggak punya peluang masuk surga, mereka semangat untuk hidup dunia. Kenapa kita nggak semangat juga? Padahal kita jelas masuk surga. Masa terus kita tidur aja? Nah, malah justru kita yang zalim, nggak menempatkan diri kita pada persaingan-persaingan yang sehat seperti itu. Nah itu menurut saya Islamophobia itu nyatanya juga akhir-akhir ini ketika ada Islamophobia, malah ada main sepak bola Islam, malah ada main ini Islam, malah ada ini. Loh, jadi orang nggak fobia lagi karena ya itu tadi, ya kan? Diskusinya orang akhirnya, gitu tuh orang Islam itu, ya kan? Kalau ilmuwan dia melihat, ternyata gini tuh ajaran Islam dalam sejarah, dia masuk Islam. Nah, kalau orang yang melihat umatnya, umat Islam tuh kayak gini tuh baik tuh, masuk Islam bagus juga. Nah ini orang itulah karena tidak tahu menurut saya. Ya kan, sesuatu itu dimusuhi karena tidak tahu atau dianggap bertentangan dengan ajaran mereka. Motif, ya saya bilang motif. Kayak orang, kenapa orang melakukan bunuhan? Apakah orang itu suka melakukan bunuhan atau ada motifnya? Ya kan, ada banyak kan bunuhan-bunuhan yang nggak masuk akal, kok bisa anak bunuh orang tua atau orang tua bunuh anak. Loh, kenapa itu? Kan nggak masuk akal dipikir-pikir. Iya. Ya ada motifnya. Sama kayak orang ada Islamophobia, itu menurut saya ada motifnya. Bukan hanya karena agamanya ada ajarannya. Loh, enggak, motifnya apa dulu nih? Sama ketika orang itu ditanya, kenapa bunuh? Saya marah. Loh, makanya kenapa nih? Kenapa? Nah, gitu tuh. Ya, menurut saya itu soal motif. Dampaknya buat umat muslim yang kalau di sini kan insya Allah aman kan. Kalau dampak di luar sana yang bagi umat muslim yang masih ada kasus-kasus atau fenomena-fenomena Islamophobia tuh dampak bagi umat muslim apa sih? Kalau dampaknya kita nggak ini ya. Yang jelas
era-era sekarang ini diskriminasi itu masih ada sampai kapanpun. Diskriminasi ras masih ada. Diskriminasi agama masih ada aja. Bukan hanya itu, diskriminasi disabilitas masih ada. Tapi semua negara sebenarnya itu mengakomodir untuk tidak mendiskriminasi. Nah, kalau ente nanti keluar negeri, ya ente jangan goblok, jangan SDM rendah. Kenapa? Ya ente akan terdiskriminasi, apalagi ente tambah orang muslimnya. Makanya tadi, motifnya itu tadi apa? Agama itu kadang-kadang akhirnya belakangan ya dihakimi. Ini kok ente kok kerjanya jelek sekali sih? Agama ente apa? Loh, Nyangkut-nyangkut paut agama gitu. itu sebenarnya kan juga motifnya gitu loh. Orang nggak suka Islam kok pas banget orang muslim yang ketemunya kayak gini, langsung dianggap. Makanya itulah kenapa kita dalam Islam itu ya kita harus bekerja keras, mengenal apa namanya pengetahuan dan lain sebagainya, karena Islam itu ya bisa tersebar karena ente dan bisa rusak juga gara-gara ente. Nah, itu dia. Jadi bisa rusak gara-gara diri sendiri tuh apa maksudnya gimana, Tad? Ya, karena misalnya ente kualitasnya nggak bersaing, terus saya di luar negeri ogah-ogahan, nggak kerja, etos kerjanya nggak punya profesionalitas, ya orang akhirnya, oh kok gini sih orang Islam loh? Masih nggak ada hubungannya sebenarnya Iya. kan gitu kan? Tapi kan orang akhirnya menghubung-hubungkan. Nah, Hubungin dengan Islam itu. lah ya dihubung-hubungkan. Ya, fobianya diantaranya itu tadi, mungkin motifnya apa namanya orang kulit putih tersaingi, jadi gitu kan? Faktor ekonomi karena jadi nggak bisa jualan barang yang haram dan lain sebagainya. Oh, motif. Tapi kalau penyebaran media sosial ini kan sekarang kalau menyebar cepat sekali. Itu kalau mereka nyebarin fenomena-fenomena lewat medsos tuh bisa nggak, Tad? Yang fenomena-fenomena Islamfobia yang benci-benci Islam lewat medsos tuh, itu mereka bisa nyebarin nggak? Bisa mempengaruhi pandangan? Kalau saya sendiri tergantung literasi, malah lagi-lagi literasi ya. Itu sama kayak kita. Kita kan mayoritas umat Islam di Indonesia. Pertanyaannya kenapa kita nggak kaya? Karena kita ngejar akhirat. Memang ngejar akhirat nggak boleh kaya. Nah, jalan berpikir itu nggak ada, ya kan? Jalan berpikir itu nggak ada. Kenapa kok kita mikirnya ngejar akhirat tuh nggak boleh kaya? Siapa sih yang bikin pikiran kayak gini nih? Padahal sebenarnya boleh aja kan kita ngejar akhirat terus kaya, boleh nggak? Boleh. Oh, para nabi banyak yang kaya. Ulama dulu banyak yang kaya. Artinya itu tadi, ada jalan pikiran, ada worldview yang dia itu nggak menghasilkan jalan berpikir yang tepat, sehingga tindakan-tindakannya bisa tepat. Misalnya ente, cita-cita itu mau jadi apa? Jadi bagian orang tua dulu. Maksudnya, anak mau kerja misalnya jadi flight attendant misalnya atau apa, dan lain sebagainya. Apa bisa itu? Ya bisa-bisa aja. Ya kan? Dan lain sebagainya. Justru itu ente persaingannya di situ. Makanya dalam Islam itu yang namanya ilmu itu dibagi menjadi fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu bagaimana ente bisa mempertahankan identitas ente. Yang fardu kifayah bagaimana cara ente bisa bersaing dengan orang lain. Kalau dua-duanya ente bisa dapat ya bagus. Kalau orang itu cuma mempertahankan identitas dirinya ya dia kayak itu ngejar akhirat. Tapi ngelupain dunia. Padahal tadi dalam Al-Qur'an juga disebutkan ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi jangan lupa. Ngurusin dunia itu jangan lupa. Karena kita mau ke akhirat kan lewat dunia. Ya kita masa di dunia kita miskin terus masuk surga. Loh, potensi kita ini buat apa? Inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ulan. Tanggung jawab kita punya tangan buat apa? Ya kan? Tanggung jawab kita punya pikiran, punya kaki, punya tenaga, punya gagasannya ini buat apa? Nah, itu sebenarnya tanggung jawabnya di situ. Kita melupakan jalan-jalan berpikir yang seperti itu. Sehingga kita ngomong dengan PD-nya, cerah orang enggak kaya enggak apa-apa. Emang nggak salah, tapi bisa keblinger, ya kan? Keblingernya apa? Jadi takut bersaing, jadi takut mendakwahkan bahwa Islam itu benar-benar agama yang cocok untuk semua golongan. Menurut saya kesalahannya di situ. Andai kata kita jadi presiden, Islamnya kuat, misalnya, kan berarti menunjukkan bahwa agama Islam itu bisa dipakai presiden. Nah, kan berarti malah itu menunjukkan bahwa agama ini benar-benar agama manusia yang diwahyukan karena cocok buat semua golongan. Nah kalau cuma untuk golongan orang miskin aja, berarti orang kaya nggak cocok dong buat Islam. Islam bukan agama yang cocok buat orang kaya gitu.
Nah, salah kan? Nah, Salah. itu mestinya dibenerin cara mikirnya. Gitu. Tapi di Indonesia nih kan kebanyakan ada yang non muslim sama muslim kan. Tapi di Indonesia nih saya lihat ketika saya jalan-jalan tuh kemana saja pasti yang lebih kaya ini atau lebih berkecukupan itu non muslim ya. Jawabannya adalah pendidikan. Orang non muslim gitu tuh mereka di mana sekolahnya? Ya, mereka bikin sekolah komunitas yang memang kurikulumnya bagus, harganya mahal, penghargaan terhadap gurunya tinggi. Nah, kita di sini ya jadi guru yang ikhlas lah. Oh, biar dapat pahala gitu loh. Terus dia kalau kebutuhannya nggak tercukupi terus gimana? Nah, kan jadi kacau kan? Iya. Kenapa kok kita orang muslim menghargai ilmu itu kok pelit sekali kan itu? Ini menghargai makanan, ini beli buku sama beli makanan, pilih mana? Ini Beli. pasti beli makanan. Pasti beli makanan. Ente lihat di teman-teman ente, beli buku atau beli makanan? Ini masih beli makanan. Coba siapa yang ngomong menghargai ilmu itu di mana masalahnya? Dari situ aja kita melihat, oh masyarakat kita ini masih suka makan atau hiburan-hiburan. Hmm. Nah, ini kan dia belum ngomong untuk mengembangkan masyarakat gimana, ngomongin masa depan anak gimana. Masa depan anak yang dipikirnya gampang, ubah aja peraturan anak gue bisa nyapres. Nah, itu yang paling gampang kan. Artinya nanti lama-lama orang juga akan kayak gitu. Udahlah, korup aja nanti anak saya yang ikut di situ. Bisa kolusi, bisa nepotisme. Lah, itu jalan pikiran dari mana? Hmm. Jadi itulah namanya sekularisasi. Masuknya mitos-mitos yang bertentangan dengan Islam. Itu sebenarnya bertentangan dengan Islam. Orang muslim yang baik, masa korupsi? Loh, nggak bisa kayak gitu juga. Korupsi itu tidak selalu berhubungan dengan perilaku keagamaan. Bahkan dia bertentangan. Karena ada ajaran bahwa tidak bisa orang mengkorupsi. Orang nimbang salah aja dalam Islam. Dalam surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin itu artinya orang curang. Orang nimbang curang aja ditegur dalam Islam. Bayangin. Apalagi nimbang loh. Masa nimbang itu kan kecil ya. Nimbang ini. Curang aja ditegur. Apalagi yang lebih besar lagi. Itu pastinya. Kita mengkiaskan ajaran Islam seperti itu. Ya kan? Jadi dari salah satu faktor yang antum sebutin tadi, pendidikan, ada nggak faktor lain yang mempengaruhi kayak tadi? Kalau menurut saya dominannya di pendidikan. Jadi ketika pendidikan itu ya literasi dan lain sebagainya, pendidikan kita ini sebenarnya juga masih gimana-gimana gitu Masih kan, kurang. maunya apa itu juga masih orang juga jadi bebas, ya. Pendidikannya dibuat murah, gurunya yang kesulitan. Nah, terus guru itu posisinya di mana dalam peradaban kita? Ya kan, terus akhirnya guru jadi apa? Ya gurunya jadi tiktokan aja, dapat uang dari tiktok lah. Dia nggak sempat ngajar kan? Iya. Kalau dia nggak sempat ngajar, apa dampaknya ke murid-murid? Nggak dapat apa-apa. Nah, pas nggak dapat apa-apa, nonton konten TikTok. Wah, dapatlah dia standar-standar menantu idaman ala TikTok. Gitu. Ya. Jadi akhirnya orang jadi fobia dengan, wah agama tuh miskin banget sih pesannya. Kita dong, nggak beragama. Loh, sebentar. Nah, berarti ada yang jalan berpikir yang keliru. Untuk strategi, kan fenomena ini udah semakin mengglobalkan, strategi untuk mengatasinya gimana? Kalau saya lebih relatif ke apa ya, literasi. Literasi itu ya kayak gini nih. Kita sedang bikin konten kayak gini. Ini bikin literasi. Jadi strateginya apa? Ya yang bisa Anda mulai, Anda jalankan. Itulah ilmu fardu kifayah. Nanti bisa bikin video yang bagus, video edukatif, konten yang apa namanya punya jalur berpikir yang benar, bikinlah. Kalau nanti nggak bisa, tulislah. Kalau nanti nggak bisa juga, ya udah anak profesional. Nanti orang akan melihat orang Muslim tuh profesional kayak Kevi itu sebagai bos batu bara misalnya gitu. Nah, itu, iya kan. Banyak kan caranya. Nah itu kita juga kadang-kadang berdakwah itu mikirnya satu cara aja. Dakwah itu kita harus ceramah. Loh, enggak. Orang-orang yang ke sawah itu dakwah nggak dia? Ke sawah? Enggak. Dia bisa mulai ngerintis jalur dakwah dari ke sawah. Di sawah dia pas adzan sholat, dia mencontohin yang lain kebaikan dan lain sebagainya. Berarti kan dia mulai Berdakwah. mandala ala khairin. Berarti bisa lewat medsos gitu. Jadi dakwah tuh nggak sekedar di atas mimbar gitu, ceramah panjang kali lebar sama dengan luas. Jadi berarti dari bisa
medsos, bisa dari ladang bertani juga. Nah, mengenalkan Islamnya yang penting. Bagaimana menjadi petani yang baik, menjadi pengusaha yang baik, bagaimana menjadi apa yang Islami, itu juga suatu yang pahalanya juga tidak akan kalah dengan para ilmuwan yang menuntut ilmu, nggak akan kalah dengan itu, karena kebaikan itu bisa dilakukan di situ. Nah itu. Tapi menuntut ilmu juga penting, karena kalau orang itu banyak mencari uang, dia lupa dengan sejarah, ayat-ayat dan lain sebagainya, nggak ngerti. Ya kan? Nah itulah kenapa ulama apa mungzirul kaum, ilmuwan jadi penting. Karena dia yang tahu masa lalu dan bisa memprediksi masa depan. Tapi orang-orang yang profesional itu dia yang tahu bagaimana caranya ngurusi orang lain, ngurusi bisnis, ya kan? Itu fardu kifayahnya di situ. Ya, mungkin kita cukupkan podcast kita kali ini, kawan-kawan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, kawan. Sampai jumpa. Selamat siang. Bye-bye.